Wisata Edukatif Digital. Hari ini kita akan jalan-jalan, tapi bukan jalan-jalan biasa, karena kita akan tur virtual ke Museum Sumpah Pemuda. Yes, bener banget. Dari rumah aja kita bisa berkeliling museum bersejarah yang super penting di Indonesia. Nah, jadi kalau biasanya kita harus datang langsung ke Jakarta, sekarang cukup klik, duduk manis, dan ikutin kita. Teman-teman, kita bisa pertama itu cari websitenya Indonesia Virtual Tour. Lalu kita klik dan kita cari Museum Sumpah Pemuda. Wow, Oke. gila keren banget. Ini dia tampilan awalnya. Di sini kita bisa lihat ruangan-ruangan yang ada di museum. Nah, ini ada ruangan pertama, ini adalah ruang pengenalan, di mana ruang ini memamerkan suasana kota Batavia pada tahun 1920-an dan diorama aktivitas pemuda yang sedang belajar dan berdiskusi di gedung kamar. Wah, ini informasinya lengkap ya, kita bisa lihat informasinya, bisa lihat videonya juga, dan ada foto-fotonya juga. Wah, keren sekali ya. Lengkap banget. Jadi kita berasa balik ke masa Lalu. masa dulu. Ini ada relief, ada patung W.R. Supratman. Nah, kita ke ruangan selanjutnya. Wah, ada apa nih? Wah, itu ada ruang organisasi sebelum Sumpah Pemuda. Ruangan ini memamerkan proses munculnya organisasi pemuda setelah berdirinya Budi Utomo. Di antara Jong Java, Jong Sumatranan, Bon, Pemuda Kaum Betawi, Penghimpunan Indonesia, dan Jong Islamiten Bon. Di sini juga ada Vandel, organisasi pemuda yang ada sebelum Sumpah Pemuda. Ini teman-teman bisa lihat ya di sini. Wah, keren-keren banget ya. Kita ke ruangan selanjutnya. Nah, di sini ada apa nih? Hallo, hier is Hans de Pony. Ada suaranya juga ternyata teman-teman. Dan di sini ada Ruang Kongres 1, yaitu ruang yang memamerkan proses terjadinya peristiwa Kongres Pemuda 1 serta organisasi yang berdiri tahun 1926, yaitu diantaranya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI dan Partai Nasional Indonesia PNI, yang ditampilkan pula diorama aktivitas pemuda yang sedang mendengarkan radio. Ini audio dari radionya juga kedengaran ya. Daerah jajahannya Dan ini ada foto-fotonya juga. sangat diperlukan terutama untuk menyampaikan peraturan dan undang-undang serta Keren ya. Kita bisa dengar radio pada Iya. masa zaman dahulu. ketika pecah kedengaran Perang juga. Dunia Pertama Terdengar jelas di juga. Indonesia. Perkumpulan Kita siaran ke ruangan selanjutnya. Apa lagi nih? Wah, itu apa tuh? Nah, selanjutnya di sini ada ruang Kongres 2, yaitu ruangan ini adalah tempat teks Sumpah Pemuda dibacakan pada malam 28 Oktober tahun 1928. Nah, di sini juga digambarkan peristiwa Kongres Pemuda 2 yang didukung dengan koleksi relief undangan Kongres Pemuda 2, relief lagu Indonesia Raya, dan relief keputusan Kongres Pemuda 2, serta ada diorama Kongres Pemuda 2 juga. Ini kita bisa lihat fotonya juga, dan di sini ada juga lirik lagu Indonesia Raya yang pertama kali diciptakan oleh W.R. Supratman. Wah, keren sekali ya. Ini HD banget ya, bener-bener jernih gitu. Jadi kita Jelas lihatnya banget, enak. teman-teman. Kita Ini ada jadi putusan ini Kongres ya, juga. terasa seperti datang langsung ya. Iya, Benar banget, benar walaupun banget. cuman duduk di rumah. Betul sekali. Oke, di selanjutnya, oh ini juga ada semacam miniatur ya. Ya, Miniatur saat Kongres Pemuda. Bisa kita lihat juga. Dan di sini juga ada, sepertinya ini adalah ketetapan Kongres Pemuda Indonesia. Ini ada ini juga, bisa kita lihat. Jadi benar-benar kayak langsung datang ke tempatnya. Iya, keren sekali ya. Ini kita bisa keluar juga. Nah, ada dua ruangan lagi nih yang bisa kita eksplor. Ini ada motor juga, motor yang sepertinya di zaman dulu ya. Iya, terlihat Masih ada. Terus di sini ada informasi lagi nih yang bisa kita baca. ruang kepanduan. Ruangan ini memamerkan proses munculnya organisasi kepanduan yang menjadi wadah penanaman karakter para pemuda. Organisasi kepanduan tersebut antara lain JPO, KBI, IMPO, JJP, dan NATJIP.
selain itu juga dipamerkan pula ada bendera-bendera organisasi dan juga ada alat-alat kepanduan lainnya. Ini bisa kita lihat di museumnya. Bisa Itu kita lihat. benar-benar seperti zaman dahulu sekali ya. Iya. Ini juga ada miniatur pemuda. Wow, keren. Di ruangan sebelahnya, ini juga ada ruangan yang bisa kita lihat juga. Sini juga ada miniatur pemuda juga, dan juga di dinding-dindingnya itu ada juga teks-teks yang kalau bisa kita zoom in itu masih bisa kebaca. Kita kembali lagi keluar, dan kalau nggak salah di sini tuh ada sebelah lagi di sebelah sini. Nah ini kayaknya area outdoor dari museumnya ya. Bisa kita lihat sekelilingnya. Nah di sebelah sini ini ada apa nih namanya? Ukiran ya? Iya, ukiran. ukiran. Dan di sini juga ada sejarah perjuangan pemuda. Wow. Keren ya ukirannya. Iya bagus banget. Bagus. Lalu kita kemana lagi nih? Oke, sepertinya itu saja bisa kita explore secara virtual di museum kali ini. Ya. Nah, teman-teman, selain itu kita juga bisa lihat ini ada sejarah Museum Sumpah Pemuda juga di websitenya, dan juga ada informasi lengkap tentang lokasinya, sosial media, dan juga denasnya. Jadi ini benar-benar lengkap banget ya. Iya, betul, Di lengkap banget. websitenya cocok banget buat kalian yang mau jalan-jalan secara virtual ke museum-museum yang ada di Indonesia. Betul. Dan selain Museum Sumpah Pemuda, Kita juga bisa ke wisata yang lain juga loh, yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa explore lebih banyak. Ya betul, mau dimanapun itu. contohnya nih ada situ Cipondo, Mahavihara Maitreya. Terus juga di sini ada kategorinya juga, ada tempat hangout, ada fasilitas, dan juga ada tour secara digital. Dan ini ada lengkap banget ya dari berbagai daerah. Wah. Jadi nggak Keren cuma sekali di ya. Jakarta aja ya teman-teman. Kalau kita orang yang magang gitu, kita bisa langsung tur gini ya dari Iya. sana. Jadi kalau misalnya kita gabut, tinggal buka websitenya dan kita bisa langsung keliling ke Indonesia. Wah, keren banget sih. Kita langsung bisa pindah ya dari daerah Iya. satu ke daerah lain. Teleport ya. Iya, keren ya. Nah, menurut aku pribadi, tur virtual itu banyak banget manfaatnya. Yang pertama, kita bisa hemat banget karena kita nggak perlu ngeluarin ongkos buat transportasi dan nggak perlu capek buat perjalanan lebih jauh. Terus yang kedua ini itu jauh lebih interaktif dibanding baca buku doang. Contohnya, kita bisa muter-muter objek 3D, diberi penjelasan, bahkan kayak lagi ditemenin pemandu museum beneran. Nah, bener banget tuh. Selain itu juga kalau misalnya kita nih di sekolah dapat tugas presentasi tentang sejarah, kita tinggal capture dari tour ini, diskusi sama teman, dan kita buat ringkasan atau video kayak gini. Kreatif banget kan? Nah, nggak cuma banyak manfaatnya, tapi dari tur virtual kayak gini juga ada tantangannya. Kayak misalnya pas internet kita lagi lemot, nah tur virtual ini juga bakal ikut lemot atau ngadet. Nah, beda banget rasanya sama kita pergi bareng-bareng sama teman-teman langsung ke museumnya. Karena kita bisa foto-foto, beli oleh-oleh, itu vibes-nya beda banget. Tapi aku berharap semoga kedepannya teknologi kayak VR bisa dipakai biar makin imersif. Bayangin aja nih, kita pakai kacamata VR, lalu seolah-olah kita berada di dalam museum itu. Wah, keren banget sih, belajar kita makin seru. Benar. Benar. Jadi Nah teman-teman, itulah serunya kita berkeliling Museum Sumpah Pemuda lewat tur virtual. Nah, dari sini kita juga bisa lihat kalau teknologi bukan cuma sekedar sarana hiburan, tapi juga sarana untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai sejarah dengan cara yang lebih dekat, interaktif, dan mudah diakses. Nah, lewat vlog kali ini, sejarah jadi terasa hidup kembali dan kita bisa belajar tanpa batas ruang dan waktu. Jangan lupa terus manfaatkan teknologi digital untuk kegiatan belajar, berbagi, dan menjaga semangat kesatuan. Sampai jumpa di vlog digital selanjutnya. Bye guys!